Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Ajar Bersam, channel yang mengulas tentang burung berkicau. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang proses penjodohan indukan dan pejantan kenari. Oke, tentunya kawan-kawan yang ingin berternak kenari itu sudah biasa dengan istilah melakukan penjodohan burung indukan. Nah, penjodohan ini ada beberapa tujuannya. Di antaranya adalah untuk memperbanyak keturunan kenari kita dan juga untuk mendapatkan kualitas suara burung kenari ataupun warna burung kenari sesuai yang diinginkan. Tentunya kalau kita berfokus pada warna, itu perpaduan antara indukan dan pejantan. Harapannya itu bisa memiliki warna yang bagus. Misalkan kalau dari segi warna, seperti yang saya contohkan di sini, saya punya warna kuning dan juga punya warna seperti gereja ya. Ini kalau dari sisi warna harapannya nanti anaknya ada kuning, kemudian ada totol-totol pandanya. Tetapi tidak 100% seperti itu kawan-kawan. Bisa saja yang muncul itu kebanyakan bone atau warna kuning atau bahkan warna yang lain. Tetapi yang saya perlihatkan di sini, ini saya tidak karena warna ya kawan-kawan. Ini harapannya adalah karena suara. Jadi indukan saya ini punya suara yang kristal, sedangkan pejantannya ini punya suara yang rapat dan full tembakan. Jadi harapannya suaranya akan jadi lebih lantang. Oke kawan-kawan, dalam penjodohan kenari ini apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah kesiapan secara hormonal, baik itu kenari pejantannya ataupun betinanya. Nah, ini kesiapan hormonal ini maksudnya adalah burung kenari telah mencapai pada tahap yang bisa birahi. Jadi ada keinginan untuk kawin. Kalau kita menjodohkan burung kenari yang misalkan masih belum ngurak ya, masih usia 3 bulan atau 4 bulan, itu tentunya juga akan sulit untuk kita jodohkan kalau kita harapannya adalah agar dapatkan keturunannya. Tapi pilihlah yang sudah punya birahi. Jadi kalau biasanya sangat terlihat kalau betina itu sudah mulai ngeleper-ngeleper, dan kalau jantan itu sudah biasanya kalau melihat betina itu sudah nabrak-nabrak ruji ya, mau menubruk, itu biasanya seperti itu. Kemudian setelah kesiapan indukan, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah pakan ya kawan-kawan. Kalau saya ketika menjodohkan kenari itu saya usahakan untuk makan itu saya full. Jadi ada sayurannya, ada telur puyuhnya, ada juga asinan untuk asupan kalsiumnya. Harapannya nanti ketika sudah jodoh, kemudian akan bertelur, itu indukan itu tidak kekurangan asupan. Kalau kekurangan asupan, tentunya indukan kenari juga tidak akan maksimal untuk menghasilkan telur. Karena telur itu juga diproduksi dari sari-sari makanan yang dikonsumsi oleh indukan kenari. Jadi pastikan kalau kita melakukan penjodohan itu dilakukan atau dipersiapkan pakannya lengkap. Nah, itu ada millet, ada telur puyuh, ada juga sayurannya. Selanjutnya adalah media sarang. Jadi dalam penjodohan kenari, kalau saya itu sudah saya sediakan media sarangnya. Jadi nanti burung kenari itu kesiapannya itu bisa kita pantau. Ketika indukan kenari itu sudah mulai
angkut sarang, unjal ya istilahnya di tempat saya ngunjal, angkut sarang, itu bisa menandakan bahwa kenari itu siap untuk diternakkan atau bisa kita pantau bahwa kenari itu sudah siap untuk bertelur. Jadi untuk masalah hal-hal lain itu bisa diusahakan. Misalkan maksud saya masalah lain itu adalah masalah jodoh tidak jodohnya. Ada beberapa kenari itu yang memang penjodohannya itu sulit. Misalkan pejantannya itu akan menghajar si betina. Nah, hal-hal itu bisa diminimalisir atau resiko pertarungan itu bisa diminimalkan dengan cara didekatkan. Jadi sebelum proses penjodohan itu beberapa hari, mungkin 1 hari atau 2 hari sebelumnya itu dipepet ya kawan-kawan. Burung kenarinya dipepet antara jantan dan betina. Jadi nanti ketika birahi sudah naik itu sangat terlihat. Karena biasanya burung kenari jantan itu menghajar betina ketika betina itu tidak siap untuk kawin. Nah, sedangkan pejantan itu juga tidak akan berani dengan betina ketika si pejantan itu sendiri juga birahinya tidak pas. Jadi saya sarankan atau yang saya lakukan biasanya kalau belum jodoh itu saya dekatkan selama 2-3 hari. Nah, kebetulan yang saya contohkan ini sudah jodoh ya kawan-kawan karena indukan dan pejantan ini sudah pernah bertelur dan sudah pernah jadi anakannya. Seperti dalam video saya sebelumnya, ini adalah pejantan dan indukan yang anaknya itu kakinya saya potong gitu ya. Saya potong karena terjerat sarangnya. Ya, saya potong itu tujuannya untuk menyelamatkan nyawa dari anakan kenari yang sampai sekarang ya itu tidak punya kaki sebelah. Kenari saya yang anakan ini tidak punya kaki sebelah. Mungkin kapan-kapan akan saya video ketika burung itu sudah mulai bunyi ya kawan-kawan. Nah, itu tadi kawan-kawan beberapa yang harus kita siapkan ketika kita mau menjodohkan burung kenari. Yang pertama adalah kesiapan indukannya, yang kedua ketersediaan pakannya, yang ketiga adalah ketersediaan sarangnya, dan yang keempat adalah proses untuk penjodohan emosinya supaya tidak terjadi pembantaian atau pertarungan antar burung kenari jantan dan betina. Sebenarnya untuk kenari itu risiko kematiannya itu sangat sedikit, paling-paling matinya itu gara-gara tidak bisa makan ya. Biasanya kalau dihajar jantan itu kenari betina akan di dasar sangkar dan tidak mau makan. Nah, resikonya kalau resiko kematian seperti burung murai itu jarang sekali terjadi ya kawan-kawan. Kalau burung murai, burung kacer, burung teledekan, burung ciblek itu biasanya pertarungannya itu sampai membunuh betina karena pertempuran. Entah itu dipatuk, dicengkeram, atau mungkin dikejar-kejar sampai betina itu lemas dan capek. Tapi untuk burung kenari itu bisa kita amati tanda-tandanya ketika betina itu tidak berani nangkring ke tangkringan dan makan, kemudian tubuhnya itu mengembang ya kawan-kawan, tubuhnya mengembang, istilah di sini adalah jebubuk. Oh, berarti itu kenari belum siap, kenari betina belum siap. Jika itu terjadi, saya sarankan dipisah dulu, dipepet sampai nanti birahi dan emosinya stabil. Birahinya naik, emosinya turun. Nanti ketika sudah stabil, itu bisa kita campur lagi. Ini dulu indukan dan pejantan saya juga seperti itu.
awalnya saya jodohkan selama 3 hari itu tidak tidak klop. Jadi bertarung dan kenari betinanya itu di dasar sangkar. Kemudian saya pisah, saya pepet lagi 2 hari. Kemudian saya campur lagi, akhirnya kawin dan bertelur. Nah, itu saja kawan-kawan mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah like dan subscribe video-video saya, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.